Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah teman-teman, saya Nida Arkani dari kelas HES 20A akan mempresentasikan dasar-dasar ilmu Al-Quran dari halaman 345 sampai 360. Kemukjizatan syariah. Secara fitrah, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kebaikan tiap individu adalah bagian dari kebaikan kelompok, dan kebaikan kelompok akan tercapai dengan kebaikan individu. Al-Quran lebih dulu mendidik individu, karena individu adalah batu pertama bagi masyarakat. Dan seperti yang kita semua ketahui bahwa Allah adalah pencipta segalanya, dan semua yang hidup pasti akan mati dan kembali kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, yakni ada di surah Al-Qasas ayat 88 yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Di Al-Quran juga diterakan beberapa ibadah fardu yang wajib untuk ditunaikan oleh umat Islam, yakni ada sholat, zakat, haji, dan puasa, yang mana hal tersebut adalah bagian dari rukun Islam, merupakan ibadah wajib yang mendatangkan segudang manfaat bagi setiap orang yang melaksanakannya. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, zakat mencabut sifat kikir, penyembah harta, dan ketamakan. Haji adalah perjalanan melatih jiwa menghadapi kesulitan. Puasa melatih jiwa, menajamkan tekad jiwa, memperkuat kehendak, dan mengekang syahwat. Kemudian, setelah membina individu, Islam beralih dengan membina keluarga, karena keluarga adalah benih bagi masyarakat. Dengan begitu, Al-Quran mensyariatkan kepada kita umat manusia, terkhususnya umat Islam, untuk menikah, karena dengan menikah kita dapat membangun sebuah keluarga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni perempuan. Dan karenanya mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Setelah itu, Islam menyuguhkan pemerintahan yang memimpin masyarakat Islam. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang dibangun di atas pondasi musyawarah, persamaan, dan larangan dominasi pribadi. Perundang-undangan dalam pemerintahan Islam sudah tertera di dalam Al-Quran secara sempurna yang menegakkan kehidupan manusia dalam bentuk terbaik dan model paling maju. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Perumpamaan di dalam Al-Quran. Makna dan tujuan perumpamaan adalah salah satu metode Al-Quran dibalik beragam penjelasan dan sisi kemukjizatannya. Dalam perumpamaan jumlah perumpamaan dalam Al-Quran yakni terdapat 40 lebih. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Surah Al-Hasyr ayat 21. Definisi perumpamaan. Perumpamaan adalah perkataan yang dituturkan dan beredar luas dengan maksud untuk menyerupakan kondisi orang yang diceritakan dengan kondisi orang yang karenanya kalimat tersebut diungkapkan. Perumpamaan disebut dengan kondisi dan kisah yang menakjubkan. Maksudnya di sini adalah kisah dan
ciri-ciri yang disampaikan ini sangat menakjubkan. Selanjutnya, di sini ada pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama ini dari ulama ilmu bayan, menyatakan bahwa perumpamaan adalah majas susunan yang pertaliannya itu saling menyerupai manakala penggunaannya meluas. Perumpamaan aslinya adalah isti'arah tamatsiliyah. Sedangkan Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa perumpamaan adalah umpama dan padanan. Kadang digunakan untuk kondisi, sifat, atau kisah yang masyhur dan ada unsur anehnya. Pendapat lain mengatakan bahwa perumpamaan adalah menampakkan makna dalam bentuk nyata yang memberikan keindahan dan keelokan pada bentuk tersebut. Jenis-jenis perumpamaan dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, perumpamaan yang jelas adalah perumpamaan yang secara jelas menyebutkan kata misal atau perumpamaan yang menunjukkan tashbih. Yang kedua, perumpamaan yang terpendam. Tidak secara jelas menyebutkan lafal perumpamaan, tapi menunjukkan makna indah secara ringkas dan membekas jika dimaknai dengan yang menyerupainya. Yang ketiga, yakni perumpamaan bebas. Ialah rangkaian kalimat bebas yang tidak secara jelas menyebut kata tashbih. Perumpamaan yang jelas. Perumpamaan air dan api. Perumpamaan pertama yakni firman Allah tentang orang-orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20, Allah membuat 2 perumpamaan orang munafik. Pertama adalah perumpamaan api karena api mengandung unsur cahaya. Kedua adalah perumpamaan air karena air mengandung unsur kehidupan. Dan perumpamaan kedua yakni terdapat di firman Allah tentang kebenaran dan kebatilan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Allah membuat perumpamaan akan kebenaran dan kebatilan. Pertama, Allah menyerupakan wahyu yang diturunkan dari langit dengan air hujan yang diturunkan untuk kehidupan di bumi. Kedua, Allah menyebut perumpamaan api dengan barang tambang yang ketika ditempa, api memisahkan karat dengan elemen bermanfaat. Perumpamaan yang terpendam ada 4, yakni yang pertama, perumpamaan yang semakna dengan perkataan sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Yang kedua, perumpamaan yang semakna dengan perkataan kabar tidak sama seperti melihat langsung. Yang ketiga, perumpamaan yang semakna dengan perkataan sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah kau mendapat pembalasan. Yang keempat, perumpamaan yang semakna dengan perkataan tidaklah seorang mukmin terkena sengatan hewan dari satu lubang sebanyak 2 kali. Perumpamaan bebas. Sebagian ahlul ilmi menilai pemakaian sebagian perumpamaan menyimpang dari etika terhadap Al-Quran. Sebagian lainnya berpendapat tidak apa-apa seseorang menggunakan Al-Quran sebagai perumpamaan pada situasi yang serius. Teman-teman, penting dicatat adalah dosa besar manakala seseorang berupaya menunjukkan keahlian berbahasa lalu menyebutkan Al-Quran sebagai perumpamaan pada situasi bercanda. Maka kita sebagai seorang muslim tidak sepatutnya, tidak sewajarnya, dan tidak seharusnya untuk menyertakan Al-Quran dalam keadaan sedang bercanda. Teman-teman, mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.